Di episode sebelumnya Xiao Yan dan Sun Er menjelajah kabut misterius, memburu inti energi tingkat 9 yang sudah setengah tahun mereka cari. Tiba-tiba, mereka dihadang tubuh energi bintang 9, raksasa berlapis baja hitam dengan kekuatan mematikan. Saat pertempuran memanas, Hun Ya dan Hun Li muncul dari bayang-bayang, menyerang Xiao Yan secara licik. Tapi, kejutan, yang mereka pukul hanyalah bayangan. Xiao Yan balik menyerang, memanggil boneka setan langit ungu, boneka raksasa dengan cahaya emas yang bahkan kekuatan surga pun tak mampu ciptakan. Pertarungan menjadi kacau, musuh lama dan sekutu baru berkumpul, dan badai energi dahsyat mengguncang segalanya. Mereka harus memilih, bekerja sama, atau binasa bersama. Di sebuah tempat penuh badai energi, para anggota klan kuno berkumpul, mata mereka menatap tirai cahaya raksasa yang menghalangi jalan. Gu Qingyang, dengan suara tegas namun tenang, berkata, "Karena semua setuju, kita mulai. Tapi ingat, kalau ada yang bermalas-malasan, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar." Kelompok Gu Qingyang menjadi yang pertama. Dengan doki yang meledak kuat, mereka menghantam tirai cahaya itu, hingga retak dan terbuka lubang besar. Satu demi satu, klan lainnya bergiliran menggempur, menggali terowongan menuju ke dalam. Sementara itu, badai energi makin mendekat, desiran anginnya seperti raungan maut. Saat terowongan makin panjang, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu aneh. Dinding kristal mulai menutup kembali. Bukan hanya itu, dari dalam dinding, muncul cairan aneh yang memadat, memperbaiki lubang yang mereka buat. Semua terdiam ngeri. Dindingnya menutup sendiri, kata Xiao Yan dengan suara berat. Gu Qingyang mencoba menyerang, tapi serangan mereka justru mempercepat proses perbaikan. Lalu mereka melihatnya, ribuan serangga putih kecil bergerak di balik kristal. Serangga pemakan kuno, serangga yang konon bisa melahap segalanya, makhluk purba yang seharusnya sudah punah. Kepanikan melanda, mereka terjebak. Jika terus menyerang biasa, sia-sia. Jika berhenti, mereka akan disegel dan mati di tempat itu. Namun Xiao Yan punya ide. Dengan tenang, dia mengeluarkan api surgawi ungu coklatnya. Api itu ditembakkan ke dinding, dan, akhirnya, serangga-serangga itu terbakar, terowongan kembali terbuka. Serangga ini tak bisa melahap api surgawi. Seru Xiao Yan. Semua merasa lega, namun Xiao Yan tak berhenti. Dengan bijak, ia meminta bantuan anggota klan lain yang juga memiliki api surgawi, dan meminta harga atas jasanya. Kalau kalian ingin selamat, aku minta inti energi kalian. Kalau tak mau, silakan keluar dan hadapi badai energi. Ucapnya dingin. Meski terpaksa, semua menyerahkan inti energi mereka. Xiao Yan memimpin dengan api surgawinya, menerobos terowongan penuh bahaya. Dan di belakang, semua hanya bisa berharap, mereka benar-benar bisa lolos dari sarang mematikan serangga pemakan kuno ini. Xiao Yan menatap serius ke depan. Dinding kristal tebal menjulang di hadapannya, memancarkan cahaya aneh. Di dalamnya, samar-samar terlihat serangga-serangga misterius. Energi kuat merembes keluar, menempel dan mengeraskan dinding itu. Tanpa ragu, Xiao Yan berkata pada Huo Zi dan Yao Xingji, "Kalian tangani sisi ini. Kita harus cepat." Yao Xingji, walau kesal Xiao Yan memberi perintah, memanggil api hitam legendaris, 9 api angin tenang. Api ini lahir dari jurang dalam yang penuh angin gelap. Namun, api ini langsung tertekan ketika Huo Zi memunculkan Red Lotus Ye Flame, api merah teratai yang jauh lebih kuat. Xiao Yan sendiri tak mau kalah. Dia menggabungkan berbagai api surgawi miliknya, membentuk naga api ungu coklat yang mengaum keras. Api naga ini langsung menyerang dinding kristal, memecahkan lapisan demi lapisan. Serangga pemakan kuno berbondong-bondong menyerang, tapi terbakar habis oleh panas api. Energi Xiao Yan terkuras cepat. Satu persatu, teman-temannya memberikan inti energi bintang 9. Semua demi membuka jalan keluar. Selama setengah jam, naga api terus menyerang. Akhirnya, dinding kristal terakhir retak. Dinding itu pecah, dan mereka bergegas keluar. Tingkat ketiga makam surgawi. Mereka tiba di tanah abu-abu luas tanpa batas. Energinya begitu murni, sampai tubuh mereka langsung menyerapnya. Namun, serangga pemakan kuno mengejar. Anehnya, serangga-serangga itu hancur jadi debu begitu menembus dinding cahaya pelindung tingkat ketiga. Tumpukan bubuk putih menggunung, tapi akhirnya serangga-serangga itu berhenti menyerang. Gu Qingyang dan yang lain berpisah untuk berlatih, tapi Xiao Yan dan Sun Er punya tujuan lain, makam leluhur Xiao Xuan di wilayah terdalam. Meski berbahaya, mereka yakin akan mendapat sesuatu di sana. Sementara itu, dari kejauhan, Hun Ya dan Hun Li mengawasi.
Wajah mereka penuh kebencian. Xiao Yan, lain kali kita bertemu, nyawamu milik kami. Kabut tebal menyelimuti tanah kelabu yang sunyi. Waktu seolah berhenti. Di antara kabut itu, sekelompok pejuang duduk mengelilingi api unggun. Xiao Yan, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya menatap jauh ke dalam kegelapan, bersiap melangkah lebih dalam ke makam surgawi, tempat yang konon menyimpan bahaya terbesar. Besok kita akan sampai di wilayah terdalam, kata Gu Qingyang pelan. Semua harus waspada. Ini tempat paling berbahaya. 3 bulan sudah mereka menjelajah, bertarung melawan tubuh-tubuh energi menakutkan. Luka dan kelelahan membekas di wajah mereka, tapi semangat tak padam. Kali ini, mereka hadapi pilihan sulit, jalan penuh tubuh energi atau arah barat laut dengan penjaga Ban Seng, makhluk setengah Do Seng. Mereka memilih barat laut. Hati-hati mereka menyelinap. Namun, saat kabut tersingkap, muncul gunung batu raksasa. Di puncaknya duduk sesosok tubuh energi. Pedang berdarah besar bersandar di sisinya. Aura haus darah menyeruak ke udara. Sosok itu perlahan bangkit. Penyusup, bersiaplah menerima konsekuensinya, suaranya dalam, bergema seperti petir yang teredam. Inilah Sein Suedao, tubuh energi Ban Seng dengan kecerdasan. Matanya menatap tajam, penuh dendam abadi. Dalam sekejap, gunung berguncang, retakan mengular, dan sosok Sein Suedao melesat turun seperti bayangan maut. Pedang besarnya menyapu udara. Hanya refleks cepat Xiao Yan yang menyelamatkan Gu Zhen dari tebasan mematikan. Pertempuran pun pecah. Xiao Yan, Sun Er, Gu Qingyang dan yang lain menyerang bersama. Doki meledak, serangan demi serangan menghujani Sein Suedao. Namun, pedang berdarahnya menari, menangkis setiap serangan, kadang mengirim mereka terlempar. Sein Suedao berputar, menciptakan badai pedang berdarah. Batu-batu besar hancur jadi debu. Para pejuang terlempar, darah mengalir. Tapi mereka bangkit lagi. Mata mereka menyala, tak mau menyerah. Dan kini, Sein Suedao mengarah pada Xiao Yan. Pedangnya terangkat, aura pembunuh siap menebas. Xiao Yan mengertakkan gigi. Skyfire Tree Mysterious Cheng, serunya dalam hati. Tubuhnya diledakkan oleh kekuatan Doki. Tangan kanan siap menghantam dengan Great Heaven Creation Palm. Namun saat pedang Sein Suedao nyaris menebas, dia berhenti. Mata tubuh energi itu membelalak. Tato klan Xiao, kau anggota klan Xiao. Keheningan menyelimuti sekejap. Inilah awal pertempuran yang akan mengguncang seluruh makam surgawi. Di dalam kabut energi pekat makam surgawi, pertempuran yang menegangkan terjadi. Pedang berdarah Sein Suedao sudah hampir menebas kepala Xiao Yan, tapi tiba-tiba berhenti. Mata Sein Suedao membelalak, penuh ketakutan. Kau, dari klan Xiao. Bisiknya, seperti mengingat mimpi buruk dari masa lalu. Xiao Yan mundur waspada. Bagaimana kau tahu? Sein Suedao menatap kosong, teringat tato klan Xiao yang sempat muncul di dahi Xiao Yan. Tato itu mengingatkannya pada kekuatan menakutkan dari masa lalu. Perlahan, aura haus darahnya menghilang. Pergilah, anggap ini keberuntunganmu, katanya, lalu menghilang di balik kabut. Kelompok Xiao Yan heran, tapi tak buang waktu. Mereka mengikuti petunjuk Sein Suedao menuju barat, menjauhi bahaya. Namun, sebelum mereka sampai ke tujuan, bahaya baru datang. Dua musuh lama mereka, Hun Ya dan Hun Li, muncul di hadapan mereka, kali ini dengan dua tubuh energi Do Seng sebagai pelindung. Aura menakutkan memenuhi udara. Gu Qingyang yang memerintahkan, pisah dan lari. Namun, ruang di sekitar mereka seolah membeku. Waktu berhenti. Semua terjebak, tak bisa bergerak. Hun Ya tertawa penuh ejekan, yakin kemenangan sudah di tangannya. Tiba-tiba, ledakan api emas dan ungu memecah ruang beku itu. Xiao Yan dan yang lainnya melepaskan semua kekuatan mereka, berusaha membalikkan keadaan. Mereka bergabung menyerang ular hitam raksasa yang diciptakan musuh. Suara ledakan mengguncang makam surgawi. Namun, kekuatan Do Seng terlalu besar. Ekor ular menyapu, menghantam dengan kekuatan dahsyat. Saat harapan nyaris pupus, Sein Suedao tiba-tiba muncul, menyelamatkan mereka dan membawa mereka menjauh dengan cepat. Tapi dua Do Seng tak tinggal diam. Mereka mengejar, siap menghancurkan Sein Suedao. Namun, sebelum tinju mereka mengenai sasaran, suara tua dan penuh wibawa menggema. Ruang mulai runtuh, dan rasa takut menguasai wajah para Do Seng. Xiao Xuan, gumam mereka ngeri, saat kekuatan misterius mulai bangkit dari kedalaman makam surgawi. Suasana tegang memenuhi udara ketika Xiao Yan mendengar nama yang mengguncang hatinya, Xiao Xuan. Darahnya bergejolak, seolah terpanggil oleh ikatan lama. Di depan mereka, muncul sosok berpakaian hijau pucat. Tatapannya dalam dan penuh wibawa, membuat semua orang seolah tak berani bergerak. Duo kuat dari klan Hun gemetar ketakutan.
Mereka tahu, di hadapan Xiao Xuan, kekuatan mereka tak berarti apa-apa. Hanya dengan satu kata, pecah, Xiao Xuan membuat ruang di sekitarnya runtuh. Tangan hitam raksasa muncul, menghantam tanah, menghancurkan dua doseng dari klan Hun hingga lenyap tak bersisa. Tanah terbelah, membentuk jurang raksasa yang membuat semua terdiam ngeri. Xiao Xuan akhirnya menatap Xiao Yan. Ada kehangatan di matanya. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Aku tidak menunggu sia-sia, katanya lembut. Xiao Yan, penuh haru, berlutut dan memberi hormat. Leluhur dan cucu bertemu, darah mereka seakan bersatu dalam diam. Xiao Xuan membawa mereka menuju bagian terdalam makam surgawi. Di sana berdiri batu nisan kuno, tempat peristirahatan terakhirnya. Ia mengungkapkan kisah pahit, bagaimana ia gagal menjadi Dodi, dan bagaimana ia memindahkan seluruh kekuatan garis keturunan klan Xiao, ke dalam dirinya demi harapan terakhir. Namun, pengkhianatan klan Hun menghancurkan segalanya. Meski begitu, Xiao Xuan tak menyerah. Ia menyegel sisa kekuatan garis keturunan dalam kolam darah di hadapan mereka. Rambutnya memutih, tubuhnya menua, tapi matanya penuh keyakinan. Keturunanku, aku percaya kamu akan mampu memenuhi janji klan kita, ucapnya sebelum mewariskan warisan terakhirnya pada Xiao Yan. Dengan itu, Xiao Yan berdiri. Di hatinya membara tekad untuk membangkitkan kembali kejayaan klan Xiao dan menepati janji leluhurnya. Di dalam aula kuno yang sunyi, kolam darah memantulkan cahaya merah pekat. Gelombang energi menakutkan perlahan-lahan membubung dari dalamnya, menyebar bersama bau amis darah yang menusuk. Xiao Yan berdiri kaku di tepi kolam, matanya menatap dalam pada pusaran merah itu. Setiap tetes darah yang beriak di hadapannya seolah berbicara, memanggil, dan membangkitkan sesuatu yang terpendam jauh di dalam tubuhnya. Ini, kekuatan garis keturunan klan Xiao, bisik Xiao Yan, tinjunya menggenggam erat. Getaran darah itu, warisan yang lama hilang, kini hadir di depan matanya. Warisan yang ditinggalkan para leluhur, kini memanggilnya. Sebuah suara serak menggema, datang dari sosok tua berambut putih di dalam kolam, Xiao Xuan, leluhur besar klan Xiao, yang kini hanya bayang-bayang dari kejayaan masa lalu. Xiao Yan, masuklah. Warisi kekuatan garis keturunan terakhir klan kita, harapan satu-satunya. Xiao Yan menarik napas panjang. Tanpa ragu lagi, dia melangkah masuk. Setiap langkah membawa beban klannya, membawa tekad untuk menebus kehancuran yang menimpa leluhur mereka. Sun Er, dengan mata yang basah, hanya bisa berbisik, hati-hati, Xiao Yan kakak. Begitu tubuhnya tersentuh air kolam, rasa sakit yang mengerikan menyergap. Darahnya sendiri bergejolak, seolah terbakar, saat untaian energi darah liar menembus pori-porinya, menyusup dan membersihkan darah lamanya. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya memucat, nafasnya memburu. Darah biasa harus lenyap, hanya dengan begitu darah garis keturunan dapat mengalir. Seru Xiao Xuan dengan tegas. Tahan, ini awal dari warisan, penggantian darah. Waktu seakan berhenti. 10 hari, 20 hari, Xiao Yan tetap terendam. Tubuhnya mengurus, hampir tinggal tulang, nafasnya tipis bagai benang. Namun di balik penderitaan itu, di balik setiap tetes darah yang terkuras, lahir kekuatan baru. Sun Er hanya bisa menggenggam tangan, hatinya tercabik melihat orang yang dicintainya sekarat demi kejayaan klan. Hingga tiba saatnya, kolam darah bergolak. Pusaran raksasa terbentuk, menyedot seluruh energi ke tubuh Xiao Yan. Dari kulitnya yang memucat mulai muncul semburat merah muda kehidupan. Namun tiba-tiba, cahaya ungu keemasan membuncah dari tubuhnya, membentuk perisai misterius, menolak aliran darah terakhir kolam itu. Xiao Xuan dan Sun Er terbelalak. Apa itu? Desis Sun Er, terpaku pada cahaya mulia yang memancar dari Xiao Yan. Xiao Xuan terdiam lama, lalu dengan nada terkejut yang jarang keluar dari mulut leluhur agung itu, ia berkata, "Ini, kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Kenapa kekuatan legendaris ini muncul dalam tubuh Xiao Yan?" Disinilah, takdir Xiao Yan benar-benar berubah. Bukan hanya garis keturunan klan Xiao, tetapi warisan naga agung yang selama ini tersembunyi, kini terbangun.